Perusahaan ini jarang banget bagi dividen dan yang terbaru adalah mereka membagikan dividen interim. Jadi ini sesuatu yang wow, menarik. Apakah secara teknikal pun menarik dengan adanya sentimen dividen ini? Nah, akan saya ulas di video kali ini tentang Doit yang akan bagi dividen interim senilai 5 juta US dollar. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Jadi ini adalah keterbukaan informasi dari PT Delta Dunia Makmur Tbk atau kode saham Doit pada 30 November 2023 dan saat saya tag ini di tanggal 1 Desember setengah 10 siang. Oke, di mana pengumuman kepada pemegang saham tentang pembagian dividen interim tunai tahun buku 2023 PT Delta Dunia Makmur Tbk. Berdasarkan keputusan direksi PT Delta Dunia Makmur sebagaimana pada berita acara rapat direksi pada 28 November yang mana ini perseroan memberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai senilai 5 juta US dollar untuk tahun buku 2023. Jadi laba 2023 ini sampai kuartal ketiga ya, mereka sudah rilis sampai kuartal ketiga belum? Oke, Delta Dunia Makmur. Nah, ini sampai kuartal ketiga itu mereka akan bagikan dividen interim. Laba sampai kuartal ketiga mereka adalah 83 dikurangi 9 ditambah 262 senilai 336 miliar. Nah, itu akan dibagikan dividen interim senilai 5 juta US dollar. Kalau dirupiahkan tuh berapa? Nah, ini di sini biasanya ada ya. Oke, pembagian dividen interim kepada pemegang saham akan dilakukan pada mata uang rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada 12 Desember. Jadi nanti mengacu kurs di 12 Desember. Oke, di mana 12 Desember adalah pengumuman kurs. Nanti pembayarannya tanggal 22. Oke, tapi come date-nya tanggal 8. Kita asumsikan pakai kurs saat saya tag USD to IDR harganya USD to IDR di 15.500. Oke, jadi ini kita kalikan dengan 15.500, 5 juta US dollar. 5 juta kebanyakan kali 15.500. Oke. Hasilnya adalah 77 miliar. Nah, ini kita bagi dengan jumlah lembarnya. Jumlah lembar mereka itu berapa sih? Di sini itu 8,62 miliar. Jadi 8 62 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Hasilnya adalah mereka akan membagi dividen 8,99. Ya, let's say di atas 8,5 lah ya. Kita asumsi pakai 8,5. Kenapa saya mengatakan di atas 8,5? Karena ini pakai kurs di 15.500. Kita nggak tahu nanti tanggal 12 Desember itu kurs rupiah tuh berada di berapa USD itu IDR-nya. Bisa aja turun gitu. Dengan ya kalau seperti itu kita asumsikan aja pakai 8,5. Dengan harga sekarang itu 364. Dividen yieldnya 2,33. Oke, 2,33. Nah, yang menurut saya ya, meskipun kecil dan bisa dikatakan rata-rata, kita harus apresiasi perusahaan ini, di mana perusahaan ini baru membagian dividen itu 2022 kemarin, itu pun baru 14. Terus sekarang ini tambah 8 nih berarti ya. Jadi adanya kenaikan lah ya. Tapi untuk dividen interimnya turun. Tahun lalu dividen interim mereka di 10,17. Cuman ya make sense melihat laba tahun lalu itu lebih tinggi. Oh tidak ya, laba tahun lalu sampai kuartal ketiga aja mereka di angka lebih tinggi tahun ini ya. Lebih tinggi tahun ini di kuartal ketiganya. Oke. Dan mereka kalau nggak salah juga sudah melakukan yang namanya buyback gitu. Jadi uangnya mungkin sudah selesai, yang kemarin disiapkan untuk buyback sekarang udah selesai, jadi bisa dihituin.
Oke, kita ulas lagi keterbukaan di mana come date-nya tanggal 8. Itu minggu depan, Jumat minggu depan. Oke. Oh, ini sudah bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat pada dividen ini berhak bla bla bla. Oke, bagi pemegang saham akan menggunakan markup mengenai bla bla bla. Oke, ini sudah tidak usah dijelaskan. Oke, bagi pemegang saham perusahaan selain disebutkan 5 butir. Oke, ini sudah sih. Biasanya poin-poinnya itu sih. Terus come date-nya berapa? Come date-nya itu di tanggal 8 sudah. Terus tadi nominalnya ya 8,5. Oke, kita lihat ya secara chart DOIT sendiri itu kondisinya mereka lagi sideways di sini. Oke, sideways di range ini dan MACD-nya kondisinya minus. Jadi selagi dia nggak bisa turun di 350 lah ya. Menurut saya oke-oke aja sih untuk si DOIT ini. Jadi bisa aja dengan adanya stimulus sentimen atau stimulus lah ya dari dividen ini ya dia bisa stay di 360 mungkin untuk sesaat ya. Cuman kalau saya melihat ya saat turun ini volumenya kecil-kecil ya, menunjukkan bahwa tekanan jualnya tidak semasif saat dia turun dalam banget di tanggal 18 Oktober. Oke, jadi itu sih kalau saya melihat ya untuk DOIT. Jadi ya sebatas good news dan menurut saya ini perlu diapresiasi ya karena duit sendiri itu jarang bagi dividen. Tapi apakah menarik atau tidak itu kembali ke keputusan dari Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau menurut saya sendiri dengan nominal sekian ya saya lebih pilih perusahaan yang kemarin saya bahas. Videonya nanti saya taruh di belakang karena dividen yield-nya lebih menarik gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas tentang corporate action yang akan dilakukan oleh DOIT. Jadi kita perlu apresiasi ya, mana mereka jarang terus akhirnya ini bagi dividen. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.